Hai guys, kita berada di penghujung cerita. Kita akan membahas episode terakhir season 1. Sebelumnya, Qinglong dan yang lainnya pergi ke rumah bordil. Di sana ada seorang wanita musisi yang sedang bermain musik yang sangat merdu. Qinglong dan yang lainnya pun hampir terhipnotis olehnya, di mana wanita itu ialah seorang iblis. Akan tetapi, ada seseorang yang misterius yang mencoba melawan musik tersebut dengan permainan musiknya, yang akhirnya wanita jahat itu pun dapat dikalahkan. Ternyata sosok misterius itu adalah Ling Gongyan, yang merupakan pemain musik di kerajaan yang sangat terkenal, yang menyelamatkan Qinglong dan yang lainnya dengan musik merdunya. Sedangkan di sisi lain, wanita berjubah hitam akan merencanakan sesuatu yang besar malam ini. Qinglong tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya bernama Qinhu saat masih menjadi prajurit tentara dulu di kerajaan. Di esok harinya, di divisi exorcism dibanjiri oleh misi-misi dari kerajaan. Mereka melihat dua misi pembunuhan yang sangat janggal. Atai, Morgan, dan Yongse memeriksa tentang seorang pandai besi yang membunuh istrinya. Sedangkan Qinglong dan Hong Chuin memeriksa masalah pembantaian di Kalapan. Qinglong dan Hong Chuin segera pergi ke lokasi beserta juga Atai dan timnya. Di tempat lokasi, Qinglong dan Hong Chuin menemukan mayat yang sepertinya orang yang melakukan pembunuhan. Hal itu karena terlihat dari pakaiannya banyak cipratan darah di tubuhnya. Qinglong menduga bahwa itu terjadi saat dia melakukan dengan pisaunya. Dugaan itu diperkuat dengan memberikan sebuah pedang oleh penjaga, di mana pedang itu termasuk berada di dalam dadanya, dan di sidik jarinya pun sama dengan seorang mayat yang barusan. Mereka pun alhasil merasa sangat aneh dengan kasus ini, karena di mana sang mayat pembunuh malah bunuh diri saat sudah membantai semua orang dari Kalapan. Tampaknya ia takut akan sesuatu. Di posisi Atai dan yang lainnya mendapatkan informasi bahwa pandai besi itu menyerahkan diri kepada tentara saat semuanya sudah membunuh istrinya. Namun saat ditemui di penjara, ternyata pandai besi itu sudah gila dan kehilangan kesadaran. Beberapa saat kemudian, panah Morgan terus bergerak, tidak mau berhenti. Karena panah Morgan merasakan aura iblis, mereka akhirnya mengetahui di balik dua insiden itu, ternyata semuanya ada campur tangan seorang iblis. Malam harinya, semua berkumpul ke divisi exorcism, seperti dugaan mereka kalau semua ini adalah ulah iblis. Tiba-tiba ada seseorang yang datang ke divisi exorcism, yang dimana itu teman Qinglong lamanya. Dia bercerita bahwa ia sudah membunuh seseorang, dan ia berkata kalau ia tidak bermaksud untuk membunuhnya. Namun ada sesosok bayangan yang terus mengikutinya, yang membuat ia tidak bisa mengontrol tubuhnya. Dalam keluarganya sedang ada dalam masalah dengan bibinya. Hati Qinwun pun jadi marah dan benci, di mana itulah yang dimanfaatkan oleh iblis. Qinglong sangat marah karena tindakan Qinwu yang sudah keterlaluan. Walaupun ia mantan seorang prajurit kerajaan, namun Qinglong tetap memenjarakan dan akan menyerahkannya ke kuil tali. Sedangkan esok harinya mereka memeriksa tempat kejadian pembunuhan yang sebelumnya diperiksa, yang dilakukan oleh Qinwu. Di sana Hong Chuin merasakan aura kebencian yang sangat kuat. Hong Chuin pun hampir terhasut oleh aura kebencian tersebut. Namun Qinglong langsung menyadarkannya dan menyuruh untuk mengontrol amarahnya agar tidak terpengaruh oleh aura iblis tersebut. Beberapa saat kemudian mereka menemukan sebuah sisik naga di tempat pembunuhan itu. Diduga sisik itu merupakan sisik naga atau tiar iblis. Naga itu ialah yang sudah menghasut Qinwu untuk membunuh istrinya. Qinglong pun segera menyuruh siluman ikan untuk mencari informasi di dalam sungai. Awalnya siluman ikan tidak mau karena misi itu sangat menyulitkan baginya. Namun beberapa saat ia pun mau karena sudah dibujuk oleh Hong Chuin. Siluman ikan memang melihat ada seekor naga di dalam sungai dan segera melapor kepada Qinglong. Qinglong langsung menyuruh semuanya untuk segera memeriksa saluran air secara terpisah di seluruh kota Chang'an. Hong Chuin memeriksa saluran air di bagian barat kota. Di gerbang masuk, ia menemukan sisik naga yang sama seperti sebelumnya. Hong Chuin berencana untuk segera masuk ke dalam.
Namun siluman ikan menyuruhnya untuk menunggu beberapa saat. Namun Hong Chuin sudah tidak sabar, yang akhirnya mengabaikan saran Qinglong untuk masuk ke dalam duluan. Di sisi lain, Qinglong sedang mengecek sungai di salah satu kota dan tidak sengaja menemukan lingkaran sihir di bawah jembatan. Para iblis pun akhirnya datang mendekat yang sepertinya akan menyerang Qinglong. Qinglong pun langsung waspada dan menarik pedangnya. Namun ia sudah terlambat karena iblis itu sudah berada di belakangnya. Sedangkan di tempat Morgan dan Yongse pun sempat menemukan juga lingkaran sihir di saluran air lainnya. Mereka pun bertanya-tanya apakah semua ini ada hubungannya dengan Raja Iblis. Tiba-tiba Qinglong muncul di hadapan mereka. Qinglong yang sudah sepenuhnya dikendalikan oleh iblis pun menangkap Morgan dan Yongse. Kembali ke Hong Chuin pun masuk ke dalam saluran air dan menemukan juga lingkaran sihir. Atai datang dari belakang yang membuat mengejutkannya. Atai pun memeriksa lingkaran sihir tersebut dan tidak sengaja malah mengaktifkannya. Tiba-tiba seekor naga keluar. Di tengah pertarungan, naga tersebut kabur yang akhirnya mereka pun kembali ke divisi Exorcism. Sebelum ke divisi Exorcism, siluman ikan Qilong melapor kalau Qinglong dan yang lainnya belum kembali. Dari tadi Atai menduga kalau mereka sudah ditangkap oleh naga yang diperkirakan sudah menculiknya. Karena di sisi lain, sisik naga yang ditinggalkan oleh naga mungkin merupakan jebakan agar divisi Exorcism berpencar. Atai dan Hong Chuin segera berpisah. Hong Chuin mengikuti jejak seekor naga hingga keluar kota. Ia lagi-lagi menemukan lingkaran sihir tersebut. Di sana pisau Hong Chuin bersinar dan merasakan pisau Hong Chuin yang hilang dulu. Hong Chuin pun mencari cara agar bisa masuk ke dalam. Akan tetapi ia malah tertangkap dari belakang. Ia pun berhalusinasi, bertemu dengan bayangan Qinglong yang jahat. Dan mereka pun saling bertarung. Bulu merah Hong Chuin pun harus diambil oleh iblis tersebut. Qinglong tersadar saat sudah ditangkap oleh iblis. Di sana pun ia bertemu Morgan dan Yongse yang sudah dikurung. Tiba-tiba Hong Chuin datang dari lingkaran sihir tersebut dan ditahan di sana. Ternyata bayangan Qinglong yang bertarung tadi adalah iblis yang berbentuk dari darah manusia. Darahnya diserap untuk menciptakan iblis wujud. Iblis itu pun tergantung dari darah dari pemiliknya. Iblis itu pun dapat berubah menjadi Qinglong karena pernah mengambil darah Qinglong. Saat pertarungan melawan Hong Chuin waktu itu, wanita berjubah hitam tiba-tiba datang dan menyerap semua energi sihir Hong Chuin. Ia pun tertawa terbahak-bahak serta membongkar identitasnya. Ternyata wanita itu Nyonya Kuo, bagian dari kerajaan selama ini. Ia berencana menggantikan raja dengan iblis ciptaannya. Walaupun tidak bisa membunuh raja secara langsung, namun ia bisa menciptakan iblis yang mirip raja dan akan menguasai semuanya. Setelah hal itu, Nyonya Kuo melihat bulu merah Hong Chuin dan
bertanya-tanya apa hubungannya Hong Chuin dengan Kong Xuan. Setelah mengetahui kalau Hong Chuin anaknya, Nona Kuo pun jadi sangat marah karena adiknya dulu pernah dibunuh oleh Kong Xuan. Ia pun menggunakan pisau Hong Chuin untuk melukai Hong Chuin secara bertubi-tubi kepada tubuhnya. Namun, saat akan membunuh Hong Chuin, ia merasakan perubahan di kota Chang'an. Sepertinya ada sosok misterius yang datang. Ia pun bergegas untuk menyuruh iblis Yase untuk menjaga mereka agar tidak bisa keluar dari lingkaran sihir tersebut. Dan Nyonya Kuo pergi setelah menggambar suatu pola. Setelah Nyonya Kuo pergi, Hong Chuin mencoba menarik pisaunya untuk segera menyerang kurungan Morgan dan Yongse. Morgan dan yang lainnya menyerang bersama-sama untuk mengalahkan iblis Yase tersebut. Di tengah kota Chang'an, Jing Song tiba-tiba datang ke bumi untuk bertemu dengan Qinglong. Qinglong melapor bahwa Hong Chuin menghilang, namun Jing Song tidak melakukan apapun karena para iblis akan segera merasakannya. Dan akan ada pertempuran besar sepertinya di kota Chang'an. Ia pun pergi begitu saja dan bersembunyi dulu. Sepertinya ia percaya kalau Hong Chuin akan baik-baik saja. Sedangkan di sisi lain, saat mencari Qinglong dan yang lainnya, Atai bertemu dengan dua iblis naga, yaitu Pasa dan Cienti. Atai dan mereka bertarung seorang diri. Saat Atai terpojok dan hampir kalah, namun lagi-lagi sang musisi istana datang menyelamatkan Atai. Para iblis itu pun tidak bisa bertarung lebih lama, karena mereka merasakan teman iblisnya Yase yang sudah dikalahkan dalam pola lingkaran sihir tersebut. Alhasil segera pergi meninggalkan Atai. Atai pun akan segera pergi, namun tiba-tiba sang musisi tersebut memanggil Atai dengan nama aslinya, asli nama pangerannya. Atai pun sangat terkejut, namun saat Qinglong melapor, musisi itu pun sudah pergi dari tempat tersebut. Setelah pertarungan tersebut, dua iblis itu pun datang ke tempat Qinglong dan langsung menyerang mereka semua. Qinglong pun dihajar habis-habisan, hingga ia hampir saja mati. Namun tiba-tiba lampu hati menyelamatkannya, dan ia pun dipenuhi oleh kekuatan yang sangat hebat, yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Setelah iblis itu dikalahkan, Qinglong pun langsung merasa lemas. Mereka menggambar pola yang Nona Kuo lakukan untuk keluar dari lingkaran sihir tersebut. Namun untuk keluar dari sana, mereka membutuhkan senjata ajaib yang cocok di luar lingkaran. Satu-satunya senjata yang cocok yaitu senjata Hong Chuin.
yang sekarang berada di tangan Nona Kuo. Untung saja, Atai sedang berada di lingkaran sihir untuk mengamatinya. Hong Chuin dan temannya tidak sengaja mendengar suara Atai yang terus memanggilnya. Jinglong pun menceritakan semuanya dan menyuruh Atai untuk melindungi raja dulu, karena takutnya Nona Kuo akan bertindak lebih awal kepada sang raja. Di sisi lain, sang raja sedang berada di pemandiannya. Selir raja membawa salah satu senjata Hong Chuin karena hadiah dari pemberian dari Nyonya Kuo. Tiba-tiba, senjata itu membukakan lingkaran sihir. Alhasil, Jinglong dan yang lainnya pun terjatuh ke dalam pemandian sang raja. Nyonya Kuo sudah memprediksi ini pun sebelumnya, agar menyuruh para prajurit untuk menangkap Jinglong dan timnya. Karena Nona Kuo yang semakin kuat, Jinglong dan yang lainnya pun berusaha untuk mengambil kembali bulu meraknya. Pertarungan sengit pun terjadi untuk melindungi raja. Pertarungan pun terus berlanjut. Pertarungan pun terus berlanjut sampai di depan halaman kerajaan. Bahkan Nona Kuo menghipnotis para prajurit dan mengontrol mereka untuk menyerangnya. Jinglong dan yang lainnya pun sangat kewalahan menahan seluruh prajurit kerajaan. Raja yang hampir saja terbunuh oleh salah satu prajurit. Untungnya Atai bersama Cilong datang membantu melindungi raja yang semakin terpojok. Jinglong pun segera melemparkan sari bunga untuk membuat para prajurit segera tersadar kembali. Raja pun segera memerintahkan para prajurit untuk membunuh Nona Kuo. Nona Kuo pun sangat marah dan menampakkan wujud aslinya, yang dimana ia adalah sang ratu rubah itu tersebut. Bagaimana kelanjutan pertarungan Jinglong bersama temannya? Kita akan bahas setelah season 2 sudah rilis. Tunggu saja terus, pantengin, karena perjalanan Hong Chuin bersama teman-temannya masih panjang.